Tugas utama Presiden sebagai kepala negara adalah mengarahkan perubahan besar tersebut dan mengatasi hambatan yang ada. Presiden memiliki kekuatan dan otoritas untuk memimpin reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem dan memberikan arahan kepada seluruh institusi negara. Keputusan dan tindakan Presiden akan sangat menentukan apakah Indonesia siap untuk bertransformasi atau tidak. Hambatan yang bisa dihadapi oleh Presiden dalam melakukan perubahan. 1. Politik internal dan partai. Salah satu hambatan utama bisa datang dari politik internal dan kepentingan partai yang terlibat dalam pemerintahannya. Reformasi besar-besaran bisa bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang lebih mengutamakan keuntungan politik atau ekonomi jangka pendek. 2. Resistensi dari aparat dan pejabat negara. Pejabat yang merasa nyaman dengan sistem yang ada dan yang memiliki kekuasaan besar mungkin akan menolak perubahan. Ini bisa termasuk aparat yang telah lama berkuasa dan enggan menerima pemeriksaan lebih ketat atau perubahan besar dalam cara kerja mereka. 3. Kurangnya koordinasi antar lembaga. Reformasi yang menyeluruh membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga negara. Tanpa itu, perubahan yang dilakukan bisa terhambat oleh birokrasi yang kaku atau bahkan saling tumpang tindihnya kebijakan. 4. Pengaruh eksternal. Faktor-faktor luar negeri, seperti tekanan internasional atau dampak ekonomi global, bisa memengaruhi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan reformasi dengan cepat dan efektif. 5. Keterbatasan sumber daya. Tidak semua perubahan bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan untuk mencapai hasil yang signifikan, negara memerlukan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup. Pengelolaan ini harus hati-hati agar tidak menambah beban negara. Namun, meskipun ada banyak hambatan, Presiden memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa perubahan ini bisa dilakukan dengan menggerakkan seluruh elemen negara ke arah yang benar. Keberhasilan perubahan ini, pada akhirnya, akan dapat dilihat dari reaksi dan hasil yang dirasakan oleh rakyat. Jika rakyat merasa ada perbaikan nyata, baik dalam keamanan, pelayanan publik, keadilan, maupun pemerintahan yang bersih, maka itu akan menjadi bukti bahwa perubahan yang dilakukan oleh Presiden sudah efektif. Bagaimana menilai apakah rakyat sudah merasakan perubahan? 1. Tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI akan menjadi indikator utama. Jika ada peningkatan dalam tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan mereka, itu tanda bahwa perubahan berjalan dengan baik. 2. Pengurangan korupsi dan penegakan hukum. Rakyat akan merasakan perubahan besar jika korupsi dapat diminimalkan dan penegakan hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu. Ini akan mengarah pada masyarakat yang lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan aparat negara. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat. Jika masyarakat semakin terlibat dalam proses pemerintahan dan merasa suaranya didengar, itu adalah tanda bahwa reformasi demokrasi sedang berlangsung. 4. Perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan perubahan bisa dilihat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Pada akhirnya, Presiden harus bisa menjadi penggerak utama dan menunjukkan keseriusan dalam perubahan ini, dan itu akan terlihat jelas dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat.